Ibu Kepala Sekolah. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bukan efek sih, kayak sebab apa sih faedah itu sangat saya rasakan, Kak. Guru penggerak dengan yang bukan penggerak itu saya rasakan sendiri bedanya gitu. Jadi untuk itu dalam kesempatan ini saya menghimbau, di sini masih ada 4 guru muda, Pak, agar menyusul Bu Alif untuk mengikuti program CGP. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu pengantar tujuan dari diskusi ini. Waktu dan tempat kami persilakan dari pengajar praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi qalbihi wa lituqwa. Tsumma sholatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihil mustami'ina syarafa. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala UPTD SDN Negeri 2 Hulu, Ibu Haja Tuti Atika SPD. Yang kami hormati CGP, Ibu CGP, Ibu Alif Nurjana, serta ketinggalan pula Bapak Ibu hebat UPTD
SD Negeri 2. Sebelumnya, perkenalkan diri saya dulu Bapak Ibu. Saya di sini sebagai pengajar praktik dari Ibu Alif. Nama saya Eman Suherman. Satuan kerja saya di SMK Darul Ulum Kertasmaya. Dan alhamdulillah saya di sini sebagai pengajar praktik yang diberi mandat oleh BPGP Provinsi untuk mendampingi, untuk menilai, dan untuk mengobservasi CGP saya yang alhamdulillah di bawah binaan saya ada 8 CGP dari 5 kecamatan. Salah satunya adalah Ibu Alif. Dan rata-rata di Indramayu itu antara 7 CGP dan alhamdulillah saya paling banyak 8 CGP. Alhamdulillah, dan ini merupakan tugas yang saya harus jalankan Bu Haji, karena bagaimanapun juga ujung tombak dari program ini adalah yang berada di lapangan, yaitu dari CGP sendiri dan pengajar praktik serta fasilitator. Ketiga unsur itu merupakan unsur terpenting dari program guru penggerak. Artinya bentuk pengawasan yang diberikan baik itu dari provinsi melalui dinas kabupaten dan kepada fasilitator, kepada pengajar praktik untuk bersama-sama bagaimana kira-kira CGP dalam menjalankan pendidikan program guru penggerak ini bisa bekerja secara maksimal. Dalam artian di sini bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh program guru penggerak ini bisa dijalankan dengan baik. Dan kami sebagai tim kontrol dari CGP tersebut. Jadi dalam prosesnya, Bapak Ibu, ini sebagai pengetahuan awal, untuk tim penilai CGP itu ada 2. Yang pertama adalah dari tim fasilitator, yang mana tim fasilitator ini menilai secara online, karena aktivitasnya itu hanya aktivitas daring, tidak ada aktivitas tatap muka seperti PP. Nah, itu bobot nilainya 50%. Jadi ketika CGP dianggap lulus sebagai guru penggerak, harus memenuhi nilai 50% kehadiran dan aktivitas di pembelajaran online. Itu. Kalau kita mungkin ada PMM ya, Pak ya. PMM itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk fasilitator. Dan 50% yaitu unsur dari pengajar praktik yang mana melalui penampilan individu. Yang hari ini kita sedang laksanakan adalah bagaimana CGP ini bisa secara efektif memahami, secara efektif melaksanakan, dan secara efektif juga melakukan aksi nyata dari pembelajaran selama daring. Jadi ini berkelanjutan, nyambung antara materi yang disampaikan oleh Fasil secara daring dan kita PP ini secara luringnya, secara tatap mukanya. Jadi kedua unsur ini adalah kami dan sebagai PP dan fasilitator bersama-sama untuk ayo kepada CGP untuk mensukseskan pembelajaran. Jadi dalam prosesnya benar dikatakan Bu Haji Tuti tadi, guru-guru ketika masuk pembelajaran guru penggerak itu memberikan satu nuansa baru dan paradigma baru tentang pendidikan. Karena yang selama kita pahami juga dari dulu hingga sekarang bahwa pendidikan itu selalu melulu tentang bagaimana kita menjadikan siswa berprestasi. Mungkin tolak ukur yang paling mudah itu adalah prestasi siswa. Namun di sini dalam guru penggerak bukan hanya prestasi yang dilihat, dan masih banyak hal-hal lain yang perlu diutamakan dari siswa, termasuk pada pelayanan siswa itu sendiri. Bagaimana siswa berperilaku baik, bagaimana siswa bisa menumbuhkan kesadaran diri dan lain sebagainya. Bahkan dalam guru penggerak mungkin materinya sama dengan di PMM, Bu Haji, sama di situ ada materi-materinya. Salah satunya adalah kita harus benar-benar menyadari betul bahwa siswa itu makhluk yang harus dilayani dalam pembelajaran. Artinya dilayani ini
kita tidak boleh memaksakan kehendak guru kepada siswa. Kita tidak boleh memberikan sanksi kepada siswa, memberikan hadiah atau memberikan penghargaan yang berlebihan. Nah, itu salah satu mungkin paradigma baru yang coba dibangun oleh tim BPGP melalui guru penggerak dan melalui kurikulum Merdeka itu mengangkatkan siswa bagaimana dijadikan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Jadi selama ini kita memang dalam perjalanannya proses pembelajaran yang berpusat pada siswa terus digalakkan. Yang mana pada akhirnya nanti ketika sudah diburu penggerakkan semua untuk guru dan sudah dimerdekakan kurikulumnya, maka akan menjadikan pendidikan yang betul-betul berpusat dan berpihak pada siswa. Itu Bapak Ibu semuanya betul sekali. Jadi ada perbedaan ketika masuk ke guru penggerak dan memperlakukan siswa akan berbeda sekali. Sekali lagi ini program yang luar biasa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, yang mana tujuannya membangun Indonesia melalui budaya lokal, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila yang mulai hilang Bapak Ibu. Dan itu merupakan catatan sendiri kita sebagai praktisi pendidikan, kita sebagai agent pendidikan, yang mana tugas dan kewajiban kita adalah bagaimana menjadikan pendidikan itu sebagai modal dasar untuk membangun mental bangsa melalui profil belajar Pancasila. Mungkin itu sebagai awal saja Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Haji selaku kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sini yang tampaknya alhamdulillah yang saya lihat di sini sudah siap dan berperan aktif dalam mendukung program CGP ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di awal sebagai pengantar. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari pengajar praktek. Acara selanjutnya yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Berperan aktif semuanya untuk merumuskan visi sekolah kita. Saya akan membagikan kalimat rumpang yaitu cita-cita untuk sekarang kita akan mendiskusikan tentang kalimat rumpang yaitu cita-cita untuk murid. Kita di sekolah ini memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kita di sini sebagai pendidik agar itu menjadi seperti apa keinginan kita itu. Maka Bapak Ibu kita diskusikan supaya kita ke depannya bisa menjalankan visi tersebut. Seperti apa kita? Coba mangga dari Bapak, mungkin dari Ibu untuk menuangkan idenya dalam merumuskan murid-murid yang kita inginkan seperti apa. Ada yang bersedia? Kita yang seperti apa yang kita impikan murid itu? Murid yang berakhlakul karimah. Jadi sesuatu. Pakai Untuk poin 1
kita memimpikan murid-murid yang seperti apa maksudnya dia? Ya, penambahan kalimatnya juga. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter atau berakhlakul karimah. Mungkin dari yang lain ada yang menambahkan seperti itu, berakhlakul karimah ataupun berkarakter. Ada yang menambahkan dari yang lain? Ibu, Bapak, Pak, ada yang ingin ditambahkan? Kita galakan. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, berakhlakul karimah. Ada tambahan? Ibu, nggak ada? Pak, ditambahkan? Beretika, berkarakter, berakhlakul karimah, dan beretika. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa itu? Titik-titik-titik. Nah, itu kalimat ruang yang belum sempurna, maka kita akan merumuskan seperti itu. Mungkin ditambahkan, ada Ibu? Yang nomor Nomor dua. Kita menginginkan murid yang percaya bahwa murid adalah merupakan penerus bangsa. Penerus bangsa. Terus ada lagi? Ada lagi apa Ibu? Penerus bangsa. Sebagai generasi emas. Sebagai generasi emas. Terus apa lagi? Penerus bangsa, generasi emas. Ada? Atau cukup? Berwawasan. Penerus bangsa, generasi emas, dan berwawasan. Ulangi, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa, generasi emas, dan berwawasan. Sudah cukup? Apa ditambahkan lagi? Mungkin ada penambahan? Kalau tidak ada tambahan, kita akan lanjut ke nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Apa itu titik-titiknya? Misalnya untuk murid mengutamakan kebutuhan, kedisiplinan atau Kedisiplinan. Etika. Apa? Di sekolah kita itu mengutamakan disiplin ya. Anak itu diajarkan kedisiplinan biar dia tuh disiplin gitu dalam hal yang ada di tata tertib yang ada di sekolah gitu Bu. Itu aja. Terus etikanya juga ya harus diterapkan. Ada tambahan? Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, etika. Ada tambahan? Mandiri serta mandiri. Di sekolah kita mengutamakan disiplin, kejujuran, mungkin ada kejujuran, disiplin, etika, dan bisa mandiri itu. Anak kita itu harus bisa mandiri. Ada tambahan mungkin? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Seperti apa kita ini pengennya murid itu di sekolah kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Belajar itu penting. Ada lagi? Menjadi insan yang berkompeten. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid menjadi yang berkompeten. Berarti dia punya pintaran, kecerdasan, itu kemampuan yang lebih. Murid di sekolah kita sadar betul
Atau tambah lagi? Menuju kompetensi. Kita akan berdiskusi. Jadi nanti kalau ada yang salah bisa diperbaiki seperti itu, Bu. Boleh ditambahkan. Ini Bu, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan gitu barangkali. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan merupakan kunci dari menuju kesuksesan, seperti itu, ya. Setuju nggak seperti itu? Kita kan diskusi, jadi kita diremuk bersama-sama. Kalau ada kalimat yang kurang pas bisa diperbaiki seperti itu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan merupakan menuju kesuksesan, seperti itu. Atau ada tambahan lain dari guru? No? Ada lagi? Ya. Udah kan? Udah, tadi itu apa? Belajar merupakan Itu penting untuk belajar itu penting untuk masa depan. masa depan murid. Jadi ada dua ya tadi. Belajar itu penting untuk masa depan murid, seperti itu. Yang ada lagi mungkin tambahan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita berarti guru ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk memimpin, untuk menjadi suri teladan, atau Untuk dapat mengubah perubahan berarti merubah murid yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya mengal jadi baik, seperti itu. Jadi merubah, jadi motivasi anak ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk merubah siswa menjadi lebih baik lagi. Apa gimana? Ada tambahan? Teladan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi suri tauladan atau panutan bagi murid kita. Mungkin ada tambahan dari kata-kata tadi, atau kalau kurang pas boleh dikurangin atau ditambahin atau bisa diperbaiki, seperti itu. Ada lagi? Kita ulangi, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi suri tauladan bagi murid kita. Ada tambahan? Apa lagi? Ada tambahan kumpul? Apa? Mewujudkan generasi emas juga mas. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan generasi emas untuk murid kita. Boleh itu sama, nggak beda jauh ya. Dari suri tauladan mewujudkan menjadi generasi emas buat murid kita. Iya. Ada dua itu seperti itu. Kita pengennya murid itu menjadi generasi yang gemilang, generasi cemerlang, generasi emas. Dan kita juga sebagai suri tauladan buat anak murid kita, seperti itu ya. Dan cukup seperti ini. Mungkin ada tambahan. Kita lanjut ke nomor 6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa tuh titik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa menerapkan kedisiplinan, menerapkan kedisiplinan, kejujuran serta berwawasan global. Menerapkan kedisiplinan, kejujuran dan berwawasan global, seperti itu. Ada lagi mungkin? Iya
Ya, titip ya Pak. Sudah ada tambahan? Sudah. Kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa kedisiplinan, menerapkan kedisiplinan, kejujuran dan berwawasan global. Dari ini sudah. belum ditulis yang terakhir. Kita berawal dari awal lagi, kita akan memimpikan murid-murid yang berkarakter, berakhlakul karimah. Tuh, dari nomor 1. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa, generasi emas dan berwawasan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin, etika, kejujuran, dan menjadi mandiri. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan merupakan kunci dari kesuksesan. Nah, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi suri tauladan atau panutan bagi murid kita, serta kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan untuk murid kita. Nah, yang keenam, kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa menerapkan kedisiplinan, kejujuran, dan berwawasan global itu kita sudah melengkapi kalimat berupa cita-cita untuk murid. Nah, sekarang mangga kita mencari kesimpulan daripada kalimat tersebut untuk mewujudkan suatu visi sekolah kita. Visi sekolah kita ini, visi sekolah kita sesuai tidak dengan yang barusan kita melengkapi kalimat terulang itu. Kita akan menyamakan persepsi dari visi sekolah kita dengan kalimat terulang selaras belum, atau boleh kita perbaiki dari kata-kata tadi. Iya, berarti di visi untuk kesimpulan, langsung kesimpulan. Simpulannya dari kata-kata tadi yaitu seperti apa? Murid kita itu pengennya seperti apa? Kesimpulan dari kalimat tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang berpendapat atau ada yang ingin menambahkan. Murid kita itu pengennya seperti apa? Jadi intinya kita mewujudkan murid yang seperti apa? Memwujudkan siswa atau murid ya? Iya. Mewujudkan murid yang berakhlak, yang unggul. Oh ya, kalau yang visi yang sebelumnya sekolahnya itu mewujudkan siswa yang unggul dalam berprestasi, jujur, disiplin, santun dalam pekerti, serta berwawasan lingkungan. Itu hampir sama yang kita inginkan seperti itu. Nanti kita yang tadi disimpulkan menjadi suatu visi untuk sekolah kita. Jadi visi sekolah yang dulu sama kita yang inginkan sekarang itu sudah selaras belum, atau sudah selaras belum dengan kurikulum merdeka, yaitu satu itu bertakwa, terus kedisiplinan, kejujuran, serta berwawasan global. Iya. Gimana itu dapat kalau mewujudkan visinya itu kan ini kan dulu ya Bu ya? Itu dulu. Nah, sekarang kan direvisi kan tadi pendapat yang tadi tuh Bu, tanya jawab tadi tentang kalimat dulu. Dari kesimpulan yang tadi tuh alergi aromik. Ya ini mah menurut saya ya Bu.
kesimpulan yang dari tadi kalimat rumpang tuh. Disimpulkan bahwa kedisiplinan, kejujuran, serta berwawasan global itu dapat mewujudkan murid yang unggul. Ya, mungkin dari teman lain, guru-guru yang lain. Mangga Bu Haji dapat menambahkan yang berpotensi mewujudkan murid yang jujur, disiplin, balik lagi santun, terus serta berpotensi, berwawasan global kan ada itu. Lingkungan yang dulu, yang sekarang Bu, ini kan iya. apa lagi? Udah itu, mungkin tambahan. Gitu. mewujudkan siswa yang mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berkarakter, disiplin, kreativitas, tanggung jawab. Lebih bertanggung jawab. Tanggung jawabnya yang penting tanggung jawab. Iya. Mungkin ada yang tambahan? bertanggung jawab dan berwawasan global. Berwawasan global. Karena kita kan revolusi industri 4.0. Mewujudkan murid yang berakhlak, terus berkarakter, disiplin, terus kreativitas, tanggung jawab, serta berwawasan global. Berwawasan global. Saya ulangi lagi ya. Ini dari Ibu Haji Ulvia memberikan saran seperti ini: mewujudkan murid yang jujur, disiplin, santun, dan berpotensi. Nah, sekarang yang kedua itu dari Bapak Diki, yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berkarakter, disiplin, kreativitas, tanggung jawab, serta berwawasan global. Mungkin ada tambahan lagi, kira-kira seperti apa? Mungkin tambahan yang berprestasinya maksudnya pendapat dari Pak Diki ditambahan untuk berprestasi di situ juga. Ditambah di yang tadi berprestasi. Iya. Di sebelah mananya nih? sebelum Tanggung jawab. Sebelum berwawasan. Iya, sebelum berwawasan. Berarti tambah tanggung jawab, berprestasi, serta boleh. Ada lagi? Sudah. Nih diulangi ya. Kesimpulannya atau ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi? Sudah cukup? Nah, aku ulangi ya. Kesimpulan dari kalimat rumpang tadi yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berkarakter, disiplin, kreativitas, tanggung jawab, berprestasi, serta berwawasan global. Dari visi tersebut, kita akan membandingkan dengan profil pelajar Pancasila. Sudah selaras belum apa yang kita inginkan dengan profil pelajar Pancasila? Kita ini udah memasuki kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu kita menginginkan berpusat pada murid. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kita inginnya memenuhi kebutuhan murid lah. Muridnya minta seperti apa, kita harus melayani, kita harus meladeni. Jangan sampai kita itu tidak meladeni
tersebut. Jadi keinginan jangan menuruti kehendak kita atau kehendak guru. Jadi kita itu harus mengikuti kehendak murid. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Atau istilahnya pemetaan ya. Jadi disesuaikan dengan setiap anak itu berbeda kemampuannya. Ada yang kurang, ada yang sedang, dan ada yang lebih cepat seperti itu. Jadi pemetaannya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan murid seperti itu. Jadi visi kita itu sudah sesuai belum dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, masuknya seperti itu, murid yang berakhlak mulia, berkarakter masuk ya. Nah, yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, kita ini ada berwawasan global, kayaknya ada ya, masuk ya. Nah, gotong royongnya ada nggak di sini? Bisa, sebagian kita ada ya, gotong royong, mandiri, disiplin. Nah, disiplin juga termasuk ada kemandirian, serta bernalar kritis atau sama dengan berkreativitas. Bernalar kritis, anak itu cepat atau kira-kira itu setiap harinya ada ide-ide ataupun yang harus dicurahkan seperti itu, bisa dipaparkan kepada temannya atau kepada guru juga ide-ide kreativitasnya seperti itu. Kreatif termasuk juga seperti itu. Ya, jadi dari visi kita itu sudah masuk belum ke profil pelajar Pancasila? Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan atau mengurangi atau perbaikan dari visi kita tersebut. Ada nggak? Yaitu visi kita itu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berkarakter, disiplin, kreativitas, tanggung jawab, berprestasi, serta berwawasan global. Mungkin ini hasil dari kita, yaitu merumuskan visi sekolah. Jadi selama ini visi sekolah kita itu dengan apa yang kita inginkan atau dengan profil pelajar Pancasila itu sudah selaras belum ya? Sudah ya. Jadi kalau sudah selaras dengan kurikulum merdeka atau profil pelajar Pancasila, tinggal kita ini menyusun sebuah rencana atau misi kita untuk menuju ke visi tersebut. Jadi sikap kita atau perubahan kita itu harus seperti apa? Ya. Prakasa perubahan untuk pelajar sekolah itu seperti apa? Jadi kita ingin itu sekolah kita ke depannya bisa berubah atau lebih meningkat lagi seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru boleh kita diskusikan lagi dari visi tadi ingin terwujud. Jadi kita harus ada sebuah misinya itu apa? Misi. Ya, misi menuju visi kita kan harus ada misinya. Misinya itu harus bagaimana? Murid tersebut itu harus bagaimana? Harus jujur gitu. Harus jujur. Nah, guru harus jujur. Terus apa lagi? Disiplin. Terampil. Terus bertanggung jawab. Apa lagi? Ramah. Guru harus ramah. Lemah lembut, kasih sayang terhadap murid. Terus apa lagi? Menjadi suri teladan, membimbing murid dengan rajin belajar, rajin berangkat sekolah. Terus apa lagi? Berakhlak, ya. Berakhlak. Berarti membiasakan kita itu melatih anak rajin beribadah. Rajin beribadah, membiasakan anak rajin beribadah, membiasakan anak melatih kedisiplinan. Terus kita guru harus menjadi suri tauladan bagi murid kita. Contohnya seperti ini. Kalau murid berangkat
pasti anaknya kesiangan. Jadi tergantung gurunya. Kalau gurunya berangkatnya pagi, murid juga akan seperti itu, ngikutin gurunya. Jadi suri tauladan buat muridnya seperti itu. Ya. Terus kasih sayang, lemah lembut, penuh dengan kesabaran. Kita itu mendidik anak sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita sesuaikan kebutuhan anak tersebut. Seperti apa? Seperti apa anak tersebut mintanya, seperti kasih sayang intinya, penuh kesabaran, penuh kedisiplinan, kejujuran. Ya intinya balik lagi kepada diri kita. Anak di sekolah nggak beda jauh dengan anak di rumah, seperti itu. Anak di rumah kita dididik untuk melatih kedisiplinan, kejujuran, atau beribadah rajin. Sama di sekolah juga tersebut sama seperti itu. Anggap aja anak orang juga, anak orang lain menjadi anak kita sendiri di sekolah tersebut. Kita ini sebagai pendidik untuk mendidik, membimbing, melatih sebagai generasi yang emas, generasi cemerlang, generasi yang berwawasan global untuk menuju abad 21 ini menerapkan kurikulum merdeka, tetap berpangkuan pada budaya sendiri, budaya bangsa Indonesia, tentang etikanya, tentang kebudayaannya, tentang sopan santunnya, tentang berwawasannya. Walaupun abad 21 tapi tetap pemikiran-pemikiran lokal, pemikiran bangsa Indonesia. Itu visi kita untuk menuju visi agar visi tersebut tercapai. Nah, mungkin ada tambahan. Aktivitas sekolah. Terus bagaimana ketika kita mau membuat satu program sekolah, ya program sekolah yang berkelanjutan melalui prakarsa itu. Contoh di situ kan tadi apa di visi misi itu tadi mewujudkan murid yang berkarakter, mewujudkan siswa yang unggul dalam berprestasi. Ya, apakah ini sudah visi sudah tergambar ya visi sekolahnya? Apakah sudah tergambar di sini untuk siswa yang unggul dalam berprestasi? Gitu kan. Mungkin di sini siswanya sering ikut lomba, terus juga ikut memenangkan kompetisi. Sudah belum? Gitu. sudah. Ya, terus jujur apa gitu. Oh, jadi di Jujur itu. per poin itu Iya, dijelaskan apakah sudah terrealisasi gitu ya? Ya, sudah terrealisasi apa belum? Kalau belum, bagaimana cara untuk mewujudkannya? Itu dari visi sekolah yang ada saja. Nah, terus disiplin, apakah sudah disiplin? Terus santun, apakah sudah santun? Bagaimana caranya apakah tiap hari anak-anak bersalaman ketika sudah terbiasa. 3S, sapa, senyum, salam. Terus berwawasan lingkungan, seperti apa berwawasan lingkungan? Dan apakah memang memahami tentang apa sih berwawasan lingkungan itu yang dimaksudkan di sini, yang itu didiskusikan Bu. Jadi Ibu silakan dikomunikasikan dengan guru-guru setiap poinnya. Gitu. Iya. Jadi setiap tahap Ya, yang kepentingan siswa apa yang sudah tampak gitu. Tapi rata-rata sudah semua ini visi sekolah kita itu mewujudkan siswa yang unggul dalam berprestasi. Ya kita itu setiap biasanya tahun sekali ya ada O2SN seperti itu, kita pernah ngikutin lomba seperti itu. Jadi kita juga pernah mendapatkan juara 2, juara 3, juara 1. Yang barusan kemarin juga juara 2 lomba MIPA. Terus O2SN kita juara 2 lomba bola voli, juga sepak takraw seperti itu kita sudah mendapatkan siswa yang unggul. Kejujuran, ya mungkin sebagian anak masih ada yang suka berbohong juga, tapi rata-rata kalau anak biasanya udah kita menerapkan kejujuran. Setiap hari kita juga menerapkan kejujuran. Mungkin anak yang sudah gede ya biasanya ada bohongnya seperti itu. Mungkin kalau dari anak 1, 2, 3, 4 ya masih jujur. Kita juga sering menerapkan seperti itu ya. Bagaimana kita menerapkannya? Kita setiap hari itu tanya ke anak tersebut ya. interaksi dengan anak, bertanya
Kalau ditanya jangan suka bohong, kita harus jujur apa adanya seperti itu. Terus disiplin. Disiplin itu ya sebenarnya dari diri gurunya juga ya. Kalau gurunya disiplin, mungkin anak juga ikut disiplin. Terus kita menerapkannya setiap pagi jam 7 sudah bel berbunyi, ya sudah siap berbaris di depan, terus udah disiapkan sama murid tersebut, bersalaman, masuk ke dalam kelas, baca doa. Setelah itu kita baca surat pendek bersama ditambah Asmaul Husna. Setelah itu baru melakukan literasi, ditambah sudah literasi baru kita akan ada speaking dulu untuk pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Kita itu selalu melaksanakan kedisiplinan kepada siswa tersebut. Mungkin sebagian ya ada yang tidak disiplin, tapi mayoritas anak-anak tersebut sudah melaksanakan kedisiplinan. Paling 1-2 dari sekian anak yang masih ada seperti itu. Santun. Nah, dari kelas 1 mungkin ya ibu udah kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5 dan 6. Nah, kalau ibu bapak baru datang aja, turun dari motornya udah baris semuanya bersalam-salaman semua. Atau ada di terbang udah salaman seperti itu. Jadi anak itu udah santun. 5S-nya selalu diterapkan. Sapa, salam, terus senyum, sopan dan santun itu selalu saya galakkan setiap hari supaya anak tersebut itu menjadi berperilaku yang sopan dan santunnya itu ditingkatkan. Serta berwawasan lingkungan. Kita sering setiap seminggu sekali melakukan kebersihan ataupun kerja bakti gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, itu udah sering dilakukan hampir setiap minggu. Ya, kalau kelas saya udah hampir sering membersihkan, makanya sekolahannya menjadi bersih. Kalau ada sampah sedikit aja, apalagi kalau upacara, gurunya itu yang jadi pembina, nggak capek-capeknya memperingatkan, awas sampah jangan buang sembarangan. Terutama yang penting itu sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Jangan sampai berantakan, apalagi di kolong jam istirahat. Kalau makan jangan di kelas seperti itu. Guru selalu memberitahukan kepada siswanya agar anak tersebut menjadi disiplin dalam menjalankan atau menerapkan kebersihan lingkungan supaya lingkungan kita menjadi rindang, bersih, tertata rapi, jangan sampai kelihatannya jorok atau kotor lah. Saya sering bilang ke anak-anak, jangan sampai buang sampahnya sembarangan seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, Bapak Ibu, mungkin ada tambahan lagi, sudah. Jadi mungkin kita ke depannya ada lagi nih ya, prakarsa perubahan yang kita inginkan atau ada program apa ke depannya sekolah kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada ide sekolah kita itu seperti apa kepengen ke depannya atau perubahan apa pengen ke depannya. Mungkin dari kepramukaan atau olahraga, volinya harus bagaimana, atau kegiatan ekstrakurikuler lain, ataupun ada tambahan misalnya kita tambahan ada sholat duha ataupun sering apa lagi ya, UKS-nya ditingkatkan lagi. Di UKS yang belum diterapkan berkelanjutan, masih mandek di tengah jalan. Saya pengennya UKS-nya itu ada dokcing lah. Nah, pengen diterapkan seperti itu. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu untuk menambahkan, pengennya SD 20 ke depannya itu pengennya ada kegiatan apa seperti itu.
dari saya mah mungkin ini kan kita dapat fasilitas Chromebook Oh, ya, iya, nah tuh. itu lebih ditingkatkan lagi Chromebooknya gitu supaya Jadi kita kan itu berwawasan globalnya ya. ya itu kan kita lihat- sudah ketinggalan jauh lah ibaratnya gitu kan. Setidaknya anak-anak itu tahu oh ini tuh cara mengoperasikan Chromebook tuh bagaimana. Jadi program kedepannya. Kedepannya Yes, itu ya. kalau bisa bermanfaat juga kan. Ada Mengikuti Chromebook, zaman. iya ada Chromebook untuk apa gitu kalau didiamkan saja. Iya. Kalau dipakai kan lebih enak. Jadi kita belajar. Iya. Jadi ada tambahan dari Ibu Nelly, kita SD 20 ingin murid-murid kita bisa mengoperasikan Chromebook. Nah, itu catatan buat kita. Nah, bagaimana caranya? Jadi diadakan setiap seminggu sekali, bergantian apa bagaimana ini? Bergantian ya. Bergantian dari setiap kelas dijadwal paling tidak sejam atau 2 jam setiap harinya, seminggu sekali. Seminggu sekali. Yang penting merasakan anak kelas atas itu merasakan oh iya seminggu sekali itu pernah pegang. Apalagi kelas 5 ya. Apalagi kelas 5 ada tiap tahun ada itu Iya, kelas 5 itu penting banget untuk apalagi ada HNPK. Jadi sebelum HNPK kita udah siap, Iya, udah jadi tahu, kita udah paham tentang nggak pernah pengoperasian. yang penting buka tutup bisa Iya, gitu. betul, bisa. Ya. Iya, dari Iya. kelas Mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, seperti itu ya. Nah, kedepannya Kalau bisa mah mulai dari kelas 3 Bu. Tiga. Kelas 3, ya kelas 4, kelas 1 juga bisa. Cuma Tapi kalau kelas 3 zaman sekarang HP aja udah bisa Bu. Mungkin hanya sekedar buka, tutup, Buka, tutup bisa. melihat ini dan itu lama-lama bisa. ini seperti untuk itu. membesarkan, Nah, ini untuk kecil gitu. Bisa. Pengenalan intinya. Benar. Kalau untuk kelas 3 itu pengenalan, memperkenalkan dulu, baru kelas 4-nya sudah kenal, tinggal mengoperasikan kelas 4-nya seperti itu. Oh iya, jadi kedepannya SDN 20 ingin perubahannya itu menjalankan atau mengoperasionalkan Chromebook setiap seminggu sekali seperti itu ya. Nanti jadwalnya bisa diatur per kelas masing-masing seperti itu. Ya insya Allah ya bisa terrealisasi ke depannya seperti itu. Ada tambahan lagi? Kalau pramuka kan kita sudah berkelanjutan, mungkin sudah dilaksanakan dalam setiap minggunya. Atau olahraga ini Iya, Bu. boleh, Bu. Iya, saya olahraga karena olahraga itu tadinya tuh saya seminggu sekali kelas 6 tuh ada voli setiap hari Jumat, itu juga lagi dulu cepetan Bu karena bola volinya belum dibahas. Jadi stop sampai di sini. Saya minta lapangannya buat juga Jumur lapangan tuh perlu dicat, lapangan tuh perlu Lapangan. dicat. Iya, lapangan kan perlu dicat itu buat apa? Buat Iya. voli. Iya, ujung-ujungnya sih ininya buat iya dananya ya kita ke bagian keuangan bendahara bisa dikonsultasikan. Bu minta bola voli agar anak-anak bisa berlanjut Ya, dengan apalagi bola voli. tahun ke tahun itu mundur 2 tuh bagus lah volinya Iya, gitu. voli. Nah, Iya, sama juga tuh bagus. iya, kalau itu juara, juara terus sebelum pandemi itu. emang selalu menang lah ya. Menang dari juara 1. Jadi tolong Ibu Haji Mul dipertimbangkan bola volinya. Saya minta lagi. Jadi kecepatan ibu aja. Iya, iya. Karena belum terus jadi udah berapa minggu Tapi sekarang. alhamdulillah jadi balik. kecewa. Alhamdulillah tuh anak ada yang punya bola voli sendiri sampai dia beli tuh. Beli sendiri. Iya, beli sendiri itu kelas berapa nggak tahu. Orang. Jadi setiap Senin olahraga dia bawa sendiri bolanya. Nggak tahu. Yang ada Fazli sama punya Sutrisno dia bawa. Jadi kalau hari Senin kelas 6 kamu sudah bawa sendiri. Ya, mau besok buat tuh. Karena ada mau sudah 2 lagi. Jadi kita namanya bola voli. Iya. Terus itu tuh Bu, tenis meja tuh Bu. Tenis meja itu iya, tapi nggak digunakan gitu Bu. Karena nggak ada guru. Kan ada itu apa sekolah kita tuh apa ya olahraganya tuh bagus lah
dari tahun ke tahun tuh. Bagus cuman karena salahnya dan pasalnya kurang, belum perhatian lah. Ya tadinya kan di sana tuh di tempat kantin tuh Udah. untuk tenis kan, tenis meja. Tapi sekarang kan udah dibongkar, nggak tahu kemana tenis mejanya simpennya. Padahal kan anak-anak tuh kalau istirahat bisa main. Iya. Ya, kita harus menggalakkan lagi olahraga tenis mejanya. Ya kalau voli sih sebenarnya itu masih berkelanjutan. Iya, Cuma masih. karena gara-gara Bolanya itu, jadi ya. anaknya itu ke Jadi, sepak bola tapi sekarang. tetap aja sih berjalan. Cuma pinjam punya anak murid seperti itu masih berkelanjutan. Jadi yang belum dilaksanakan yaitu kelompok masih belum dijalankan. Sudah ada wacana tapi belum dijalankan. Sudah Mudah-mudahan pernah satu kali. apalagi Sudah pernah satu kali. baru sekali kelas 4 ya baru sekali. Tapi semuanya ikut sudah pegang semua. Udah. Tinggal berkelanjutan. Iya, Masih iya. belum aktif ya. Karena ini sih kekurangannya kan karena sinyal, Sinyal, ID-nya. ID-nya. Kalau kamu Tapi dari sekarang kan TV udah dipasang. Ya kan jauh Bu. Tadinya kan kita kan belum ada cesannya, belum masih baru. Iya, ya itu tempatnya itu yang belum memadai gitu loh, belum. tadinya, tapi sekarang Tapi sekarang udah tinggal di aplikasi. nah pelaksananya kapan? Karena kan kita kan kena libur semester 1 tuh Bu, jadi terkena nah itu liburan takut hilang taruh di situ terus rambutnya jadi diangkat kembali ya itu belum keluar lagi. Ya mudah-mudahan kedepannya kita tinggal ngomong saja dengan bagian pengambilan kelompok kita ngomong, mudah-mudahan bisa terrealisasi lah kedepannya seperti itu biar anak-anak bisa berwawasan global. Jadi semua menyangkut semua kepada visi kita yaitu program olahraga Pancasila yang ada ya bernalar kritis, kreatif, terus berpikir berkebijakan global, mandiri, berakhlak mulia dan mandiri. Jadi insya Allah kedepannya perubahan kita yaitu tenis meja dan kelompok saja. Kalau pramuka dan bola voli sudah dilaksanakan dan sedang berjalan seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah itu aja dulu ya untuk sementara. Mungkin gampang lain waktu kalau yang dua ini terrealisasi. Iya, rebana. Barangkali rebana tuh rebana. Iya, kita kan punya rebana. Iya, rebana kan ada. Gurunya masih belum, waktunya masih yang bisanya masih belum fit. Jadi ya itu anak sih mau aja. Cuma Tapi ya, alhamdulillah anak tuh bisa sendiri kok. iya. Langsung dia tuh bisa kalau kita manfaatkan Dicoba gitu. satu-satu tuh ya. Kalau kelas 5 lagi di kelas sana tuh dia nyalain gitu. Bisa. Padahal kan diajar sayanya juga nggak bisa, tapi anak sudah bisa gitu Udah gini. bisa. Soalnya dilihat satu kali tuh, oh ini bunyi gini, oh ini bunyi ini. Jadi, oh kalau bisa mah ini dulu, oh ya bisa. Oh kendalakan lagi lah. Jadi Masih enak gitu loh. nggak bisa cuman kalau anak sudah berjalannya. Iya, jadi jadi berjalan tiba-tiba inisiatif ya. Kan kelas 5 kan sering di perpustakaan di sana ya tempatnya. Dia tuh, "Bu apa ini ya sok kalau mau ambil aja sok latihan." Tapi saya juga nggak bisa. Cuma iringin aja. Coba yang bagus pokoknya yang bagus itu nadanya gimana? Ada yang nyanyi itu. Jadi bisa lah untuk SDBD kalau bisa ambil aja. Nah, kalau di kelas coba gimana? Iya, Bu. Gurunya hanya mengontrol aja keadaan murid, jangan sampai rusak, jangan sampai ribut seperti itu. Mungkin murid bisa beraktivitas sendiri seperti itu. Ya, untuk kedepannya Kita mah hanya memfasilitasi terus kita maunya bagaimana yang penting Iya. enak untuk didengar. seperti itu. Ya saya sendiri juga nggak bisa main rebana Iya, seperti itu. nggak bisa Cuman, bener. nah, anak meskipun bisa berkreativitas lah, berinovasi, nanti juga kita hanya memfasilitasi agar bisa menjaga merawat alat tersebut. Ya boleh lah itu juga. Mungkin untuk kelas 4, 5, 6 lah, ya kelas PD seperti itu. Jadi ada lagi, ada 3. Apalagi mungkin ada tambahan. Sama. Renang ngoyor Ya, kan. ada renang mah saya nggak ada guru olahraganya jadi bingung. Guru olahraga nggak ada, guru agama tidak ada, jadi bingung. Pengen menjalankan rutinitas keibadahan
masih bingung guru agama nanti. Mudah-mudahan lah kalau ada penambahan guru kita bisa kasih ide ataupun gagasan kepada guru tersebut. Jadi waktunya yang belum bisa, kalau guru kelas itu udah matok di kelas jadi susah tidak repot. Ya repot, gurunya kurang intinya, jadi belum ada tambahan guru lagi. Kalau ada guru agama mungkin kita bisa mengasih gagasan atau ide atau yang bisa anak tersebut kemajuan dalam keagamaannya. Tapi kalau masalah kerajinan dalam sholat, saya selalu membilangin anak agar setiap hari sholat 5 waktu, jangan sampai bolong seperti itu. Malah setiap hari saya tanya udah sholat subuh belum? Coba kalau yang belum sholat subuh pakai alarm biar bisa seperti itu. Ataupun kalau zuhur pulang sekolah, kalau bisa mampir dulu di masjid, usahakan sholat zuhur berjamaah di masjid untuk anak laki-laki. Mungkin kalau untuk anak perempuan bisa sholat di rumah, tapi biasakan jangan sampai ditinggal seperti itu. Alhamdulillah baru 60% dari yang dulunya nggak sama sekali sholat ada kemajuan. Kita mungkin bertahap lah dalam mendidik anak supaya anak tersebut bisa berubah dalam hal keagamaannya. Ada tambahan lagi? Disimpulkan dari awal. Kesimpulan daripada diskusi sekolah ini yaitu yang pertama, visi sekolah yang akan mungkin visi sekolah itu yang sekarang dan yang sekarang didiskusikan, yang didiskusikan boleh bisa dirubah atau kita masih visi yang lama, karena visi yang baru dan visi yang lama tujuannya nggak beda jauh ya, hampir mirip dan hampir sama keinginan kita, yaitu kita menginginkan atau mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berkarakter, disiplin, kreativitas, tanggung jawab, berprestasi, serta berwawasan global. Itu visi kita. Untuk menuju visi, kita harus ada misi untuk agar visi tersebut tercapai. Satu, guru membimbing atau melatih murid harus rajin beribadah. Yang kedua, guru menjadi suri teladan bagi anak murid kita. Yang ketiga, yaitu kita mendidik dan melatih kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, serta harus beretika. Yang keempat, yaitu kita mendidik, yaitu bertanggung jawab serta berwawasan global. Prakarsa perubahan yang kita inginkan yaitu untuk kemajuan SDN 20 ya, yang sedang dijalankan yaitu tentang kepramukaan, ekstrakurikuler kepramukaan, dan bola voli itu yang sedang dilaksanakan, dan yang akan kedepannya dilaksanakan atau kedepannya kita akan merealisasikan. Yang satu, mengoperasionalkan Chromebook. Yang kedua, yaitu tenis meja. Kita pengen tenis mejanya berjalan lagi seperti dulu, jangan berhenti di tengah jalan. Karena dulu itu kita mendapatkan juara tenis meja, juara 1 tenis meja sama dengan Ampere, karena si Walid, murid dulu. Terus yang ketiga yaitu kita akan melaksanakan atau mengoperasikan rebana. Dulunya juga udah, cuman karena waktu yang begitu sibuk jadi belum
sampai waktunya ke rebana. Itu yang akan kita jalankan ke depannya seperti itu. Mudah-mudahan dari semua itu kita bisa menjalankan tujuan kita agar SDN 20 ini bisa maju lagi, bisa meningkat dan bisa melaksanakan visi atau realisasi visi kita, yaitu mewujudkan anak yang berakhlak mulia seperti itu, berakhlak mulia, berkarakter, jujur, disiplin, kreativitas, tanggung jawab, berprestasi, terutama berprestasi ya, tanggung jawab dan serta berwawasan global. Nah, mungkin dari saya sekian dulu. Bila ada kata-kata kurang yang berkenan atau masih banyak salahnya ya, masih dalam tahap belajar Bapak Ibu, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Saya mohon maaf dan saya minta maaf sedalam-dalamnya karena masih banyak kurangnya, masih dalam tahap belajar. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki dan bisa maju lagi. Saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya, bisa berdiskusi tentang visi sekolah. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan atau penguatan dari pengajar praktek Bapak Eman Suherman, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Alif PGB. Luar biasa, beri aplaus untuk Ibu Alif dan kita semua. Terima kasih, luar biasa sekali. Tadi diskusi berjalan dengan sangat baik, mengalir, apresiatif dan sangat aktif dalam memberikan ide, masukan, gagasan dan saran-saran yang luar biasa untuk membangun sekolah ini. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu dipertegas lagi. Hasil dari diskusi tadi, kalau yang saya lihat sudah tampak adanya keselarasan antara visi dan misi sekolah dengan visi misi guru penggerak. Dalam hal ini adalah profil belajar Pancasila, yang mana jika visi misi itu sudah selaras dan sudah berjalan dengan baik, yang mana dibuktikan dengan pengamalan siswa sehari-hari di dalam sekolah, di dalam kelas, di lingkungan sekolah maupun di rumah, maka hal itu harus terus berlanjut dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam artian siswa ini kira-kira apa yang sudah baik terbangun di sekolah, di rumah juga bisa diamalkan, di masyarakat juga bisa diamalkan. Contohnya ketika siswa menghormati yang lebih tua, berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, berprestasi juga. Ketika di luar lingkungan sekolah, mereka juga tetap mengamalkan. Dan ini yang kita inginkan ketika guru penggerak itu sudah memberikan pesan-pesan perubahan kepada siswa, yang mana perubahan itu tidak dirasakan di kelas atau di sekolah saja, tapi di keluarga dan di masyarakat yang lebih luas. Dan itu yang diharapkan oleh kita semua tentunya. Selanjutnya ada prakarsa perubahan tadi yang sudah nampak, yang saya lihat tadi ada pemanfaatan Chromebook, terus pramuka juga, anak-anak sudah kreatif ya Bapak Ibu ya. Meskipun alat olahraganya nggak ada, tapi ada yang bawa sendiri ya. Dan perubahan-perubahan lain yang memang perlu sekali. Perubahan-perubahan ini dikolaborasikan Bapak Ibu. Artinya dikolaborasikan itu kita tidak hanya sebatas cukup dengan guru saja komunikasinya, tapi juga harus ada peran orang tua di sini. Ketika di rumah, orang tua juga harus kita minta berperan untuk mendidik anak-anaknya. Tentu saja berbeda tipe pola pendidikan di rumahnya di orang tua, karena banyak sekali mungkin murid-murid atau siswa itu yang memang mendapatkan pengetahuan awal dari keluarganya sebelum masuk ke dunia pendidikan, terutama dalam karakter. Banyak sekali karakter yang dibangun dan terbangun
siswa itu dari keluarganya. Dan ini yang harus kita perhatikan, karena ketika keluarga yang membangun itu sudah menumbuhkan, memupuk, malah menyemai karakter-karakter yang baik kepada anaknya, kepada siswa, ini akan berimbas positif kepada siswa itu dimanapun tempatnya. Dan ini yang kita harapkan. Dan tadi visi-misi itu diselaraskan juga dengan prakarsa perubahan. Tadi ada beberapa program yang memang bagus sekali. Tadi ada pramuka, terus lagi olahraga dan yang lainnya itu ketika di sekolah memang siswa itu berprestasi. Tadi ada juara 1 tenis meja. Dan kalau bisa di luar juga, di rumah juga harus ikut berkompetisi yang mendorong dari pihak sekolah kalau bisa Bapak Ibu. Meskipun memang lingkupnya di rumah, tapi kalau bisa dari sekolah mendorong juga. Ketika siswa itu di luarnya berkiprah, berprestasi, maka yang diangkat juga sekolahnya dengan otomatis. Oh, ini juara 1 tenis meja dari mana sih sekolahnya? Dari SD Negeri 2 Mudu. Nah, ini keangkat dengan sendirinya secara otomatis. Dan inilah kita tidak cukup saja memberikan peran di sekolah. Kita di luar juga perlu mendorong siswa tersebut untuk memberikan support, baik itu tenaga, support mental, apalagi material, gitu kan. Ini perlu sekali dukungan-dukungan itu, karena lagi-lagi memang sekolah itu merupakan salah satu tabur benih yang mana ketika siswa itu sudah menabur kebaikan dan guru sudah menyiapkan lahan, menyiapkan alat, menyiapkan sarana dan prasarana, biarkan mereka itu tumbuh dengan sendirinya dengan pemupukan kita. Itu ibaratnya Bapak Ibu semuanya. Jadi ibaratnya kalau dalam belajar Dewantara itu ada teori yang namanya padi. Itu dipakai juga nanti Bu Alif di modul terakhir itu ada namanya siswa itu bagaikan padi gitu. Yang di sini bukan semakin berisi semakin menurut, bukan, tapi perlakuannya yang kita garis bawahi di sini adalah bagaimana memperlakukan siswa itu seperti padi. Ketika dia tumbuh padi yang baik itu hasil dari perlakuan yang baik, hasil dari persiapan lahan yang baik, dan lahan itu ada di sekolah. Kalau kita melihat itu, tentu di situ ada namanya banyak peran kepala sekolah, orang tua, wali murid terutama. Nah, itu semua kalau kita perankan semua dalam artian berkolaborasi, insya Allah murid yang kita didik itu akan benar-benar bebas, akan benar-benar merdeka. Ini yang dimaksud dengan merdeka. Merdeka itu bukan melepaskan wis purlamur, bukan. Jadi bagaimana siswa ini mampu menunjukkan kebolehannya, menunjukkan bakatnya, minatnya tanpa ada yang membatasi. Namun tetap dalam ranah kontrol daripada orang tua, kontrol daripada guru. Dan ini yang kita harapkan dari kurikulum merdeka itu. Jadi dalam belajar pun mereka diberi kebebasan dalam penggalian potensi, dan dalam bermasyarakat juga mereka juga diberi kebebasan untuk bagaimana dia berkiprah dalam bermasyarakat. Itu kira-kira Bapak Ibu gambaran untuk kurikulum merdeka. Dan selanjutnya dalam kaitannya dengan diskusi ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Dan adapun ketika ada masalah-masalah yang perlu digali, ada ide-ide yang harus direalisasikan, maka silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan komunikasi seperti ini atau ke forum yang lebih santai lagi. Ibaratnya hal-hal semacam ini, diskusi semacam ini memang ada pada materi guru penggerak itu untuk bagaimana terbiasa dalam membentuk satu komunitas yang benar-benar dikiri siswa. Jadi tetap objeknya adalah siswa dan siswa. Jadi bagaimana caranya, ada masalah apa, terus apa yang diinginkan mereka para siswa itu kita pikirkan, kita bicarakan di sekolah. Tentunya dalam forum-forum yang lebih santai. Kalau ini kan mungkin kita ada forum yang agak-agak formal, semi formal. Tapi kalau kelanjutannya, mangga Bapak Ibu bersama CGP, bersama kepala sekolah sambil santai, kan. Silakan melanjutkan apa yang diinginkan siswa itu. Ada masalah apa, dan silakan dipecahkan. Dan buatlah perubahan besar. Karena perubahan besar itu awal dari hal-hal yang kecil
kecil itu akan berimbas besar. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk penguatannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari PP, dan terima kasih juga kepada TGP, Bu Alif, luar biasa sekali tadi pemaparan dan pembawaan diskusinya. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam ketika saya datang sini kurang tenang, jika laku saya mohon maaf. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, nanti saya sering tiap bulan kesini Bapak Ibu, karena tugas saya setiap bulan selama 6 bulan mendampingi Ibu Alif, mengobservasi dan membimbing. Kalau membimbing kita bareng-bareng belajar, cuma itu tugas PP ketika mendampingi CGP-nya. Jadi selama 6 bulan, berarti 4 bulan ke depan lagi kita masih ketemu Bapak Ibu. Ya mohon jangan bosan ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan-bosan. Saya juga bersyukur dan bahagia bisa nambah teman, nambah relasi, dan nambah ilmu juga, terutama ilmu. Karena saya juga unsurnya dari unsur pendidikan, jadi hal-hal yang positif saya terapkan di sekolah saya. Hal-hal yang memang sangat perlu saya adopsi, itu yang selalu saya lakukan Bapak Ibu. Jadi sifat terbuka seorang guru itu harus memang ditanam. Jadi saya tidak pernah memandang, wah ini siswa saya ini kayaknya masa saya niru siswa gitu, gengsi. Kita tidak pernah. Jadi kalau perlu guru tidak boleh seperti itu. Jadi ke siswa itu menutup diri hal-hal yang bersifat positif, apalagi yang bersifat ilmu gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu kita tanamkan selaku guru, dan mudah-mudahan kita semua amal yang kita lakukan di sini sebagai pengajar tercatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan berbuat pahala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatan dari pengajar praktek Bapak Eman Suherman. Yaitu acara selanjutnya yaitu penutup, atau kita bisa bersesi foto bersama nanti ya. Bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran, atas kedatangan, waktu, tenaga dan pemikirannya. Saya ucapkan terima kasih atas segala-galanya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih kurang bagus. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.